Kota merupakan suatu perwujudan aktivitas dari masyarakat yang mana berfungsi sebagai kegiatan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, bahkan menjadi pusat penyediaan fasilitas pelayanan bagi masyarakat itu sendiri. Dalam perjalanannya, kota mengalami perubahan atau perkembangan yang sangat pesat diakibatkan karena adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lainnya. Ruang terbuka hijau atau ETH. Ruang terbuka hijau atau ETH ini adalah kawasan atau area di permukaan tanah yang mana didominasi oleh tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, kawasan atau kota, pengamanan jaringan prasarana, dan budidaya pertanian. Selain untuk meningkatkan kualitas atmosfer, menunjang kelestarian air dan juga tanah. Jenis-jenis ruang terbuka hijau. Nah, jenis-jenis ruang terbuka hijau ini ada 5. Yang pertama, ruang terbuka hijau lindung RTHL. Yang kedua adalah ruang terbuka hijau binaan RTHB. Dan ketiga adalah koridor hijau jalan. Yang keempat adalah koridor hijau sungai. Dan terakhir adalah taman. Selanjutnya, manfaat ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau merupakan satu wilayah yang berbentuk memanjang dan berupa jalur yang ditumbuhi berbagai macam tanaman dan pohon rimbun. Pemanfaatan ruang terbuka hijau diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu 30% dari wilayah kota merupakan ruang terbuka hijau. Dengan rincian 20% digunakan untuk ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Dalam hal ini kami mengambil contoh ruang terbuka hijau alun-alun Lumajang yang memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Fungsi ekologi. Ruang terbuka hijau di alun-alun Lumajang ini memiliki fungsi ekologi, yaitu tanaman-tanaman yang hidup di sini itu menghasilkan oksigen yang kemudian mensuplai oksigen di kawasan kota. Manfaat yang kedua yaitu ruang terbuka hijau di alun-alun Lumajang ini bermanfaat sebagai sarana rekreasi dan wisata, yang mana orang-orang di sekitar sini biasanya berwisata dan berekreasi di alun-alun Lumajang ini. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu fungsi estetika. Dengan adanya ruang terbuka hijau, baik permukiman, kawasan perkantoran, sekolah, dan bangunan lainnya dapat terlihat lebih indah dan asri. Pemandangan hijau dari pepohonan dan udara sejuk juga bisa mengurangi perasaan jenuh bagi masyarakat. Kemudian alun-alun Lumajang ini menjadi fungsi planologi, yaitu fungsi yang membatasi antara ruang satu dan ruang lainnya yang berbeda fungsi dan kegunaan. Ruang terbuka hijau juga bisa digunakan untuk fungsi pendidikan, yang mana siswa-siswi bisa belajar untuk menjaga kelestarian alam. Kemudian jika dilihat dari segi ekonomis, ruang terbuka hijau tentulah memiliki nilai jual dan konsumsi yang cukup menjanjikan, baik itu dari tanaman bunga, buah-buahan, ataupun kayu. Fungsi selanjutnya dari alun-alun sendiri adalah sebagai pusat sarana kebugaran bagi warga di kota tersebut. Fungsi ini sendiri berisi taman sebagai tempat hiburan bagi masyarakat, atau sebagai bentuk refreshing di tengah sibuknya dan tengah keluh kesah di tengah kota, seperti itu. Selain berolahraga di tempat yang telah disediakan, alun-alun Lumajang juga memiliki track untuk melaksanakan jogging bagi masyarakat sekitar, serta untuk jalan-jalan dan bermain, mungkin sepatu roda dan yang lainnya di sini juga bisa. Ini sebagai juga sarana hiburan bagi masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat Lumajang. Karena kan menipisnya lahan, pemerintah sudah menyediakan jalan ini sebagai bentuk sarana bagi para orang-orang yang ingin berolahraga di sekitar sini. Selain fungsi-fungsi terakhir, fungsi-fungsi yang lain maksud saya, taman kota, terutama alun-alun ini, juga memiliki fungsi sebagai sarana pelestarian tumbuhan. Seperti di belakang saya, ini adalah pohon cemara udang. Di sini, pohon ini
Jadi salah satu selain sebagai fungsi estetika taman, pohon ini sendiri juga dilestarikan di sini. Dan juga di belakang saya juga pohon yang besar itu sebagai ciri khas dari alun-alun Lumajang sendiri. Selain sebagai fungsi pelestarian itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.